Oke ya teman-teman, kali ini kita akan membuat suatu alat ya untuk mempermudah kita di dalam membuat sebuah urusan ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kita mereview dulu untuk ukuran-ukurannya. Untuk yang pertama ini bagian rel dari circular show nantinya ya. Ini kita menggunakan ketebalan 2 cm, kemudian untuk lebarnya kita menyesuaikan dari lebar circular show-nya ya teman-teman ya. Kemudian untuk di bagian ini ya, rel, tatakan relnya ya, batasan relnya kita menggunakan ketebalan sekitar 1 cm. Kemudian untuk panjang relnya sekitar 28 cm ya teman-teman ya. Lanjut ya, kemudian untuk bagian kedua yaitu bagian tatakan untuk relnya ya, dengan ukuran panjang 30 cm. Kemudian untuk ketebalannya kita menggunakan ketebalan 2 cm ya. Jadi ini nanti untuk semua bagian kita buat ketebalannya sekitar 2 cm. Kemudian untuk lebarnya ini ada di angka 20 cm ya teman-teman. Oke, kemudian untuk bagian slidingnya kita membuat dengan ukuran panjang 13 cm ya, menggunakan mata loop setengah senti ya, dan jaraknya 6 cm dari sisi samping. Dan ini untuk bagian sisi sampingnya ya, ini yang nantinya akan bersinggungan dengan papannya dengan ukuran panjang sekitar 30 cm dengan lebar 20 cm ya. Untuk pegangannya kita buat di ukuran panjang 35 cm. Untuk langkah-langkah pembuatannya seperti ini ya. Langkah yang pertama kita menyiapkan papan dengan ukuran untuk panjangnya kisaran 30 cm, 31 atau 32 cm ya, yang nantinya kita ambil di angka 30 cm dengan ukuran lebar 20 cm dengan ketebalan 2 cm. Kemudian papan ini kita haluskan ya dengan menggunakan serut atau ketam, dan mohon maaf untuk proses penghalusannya ini tidak saya video ya. Setelah papan kita haluskan, kemudian kita ukur ya sesuai dengan ukuran yang tadi setelah saya jelaskan di awal. Lanjut kemudian kita potong ya menggunakan circle show. Dan untuk teman-teman harus berhati-hati ya ketika menggunakan circle show ini ya. Langkah selanjutnya kita membuat ukuran untuk pembuatan sliding ya, dengan ukuran sesuai yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita melubanginya menggunakan mesin trimmer dengan ukuran mata di setengah senti. Kemudian kita haluskan agar permukaannya menjadi rata. Oke, kemudian ini adalah papan-papan yang sudah jadi ya, dan ini siap untuk kita mulai merakit. Kemudian kita mulai untuk merakitnya ya teman-teman. Yang pertama kita akan merakit bagian relnya. Kita lem dulu untuk bagian pembatas dari relnya. Kemudian kita akan satukan dengan papan yang akan kita jadikan sebagai rel dari circular show-nya ya. Lanjut kemudian kita mengencangkan dengan menggunakan baut ya. Untuk saya bisa menggunakan baut ataupun bisa menggunakan paku biasa ya. Nah, dan ini adalah hasil jadi untuk bagian relnya. Lanjut, yang kedua kita akan merakit bagian sisi bawahnya ya. Sebelumnya kita bor dulu bagian bawahnya
untuk memudahkan kita di dalam menyatukan kedua papan kayunya ya. Selain itu juga dengan dilakukan pengeburan ini agar tidak pecah ya, soalnya kan ini ukurannya hanya di angka 2 sentinan ya teman-teman, jadi rawan untuk pecah. Kemudian sebelum kita satukan, kita lem dulu ya agar menjadi lebih kuat. Kemudian untuk kali ini saya menggunakan paku biasa ya. Kita paku di beberapa titik ya teman-teman, agar kuat, dengan benar-benar kuat seperti itu. Kemudian pastikan juga sambungannya siku ya, soalnya ini nanti akan berpengaruh pada hasil purusan yang kita buat. Lanjut kita membuat ukuran untuk baut pengencangnya nanti ya teman-teman. Kemudian kita bor menggunakan bor yang seukuran baut yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian kita ganti dengan mata bor yang lebih besar ya, agar kepala dari bautnya nanti bisa tertanam, agar tidak mengganggu dari circular saw nantinya ya. Oke, kemudian kita pasang bautnya. Pastikan bautnya tertanam hingga rata ya, rata dengan alas dari circular saw ini. Dan hasilnya bisa nampak seperti ini, rata ya teman-teman ya. Kemudian kita gabungkan dengan bagian bawah dari alat purusan ini. Pastikan bisa berjalan dengan lancar ya slidingnya ya. Oke, kemudian kita baut untuk mengencangkan. Ini nantinya sebagai ukuran seberapa besar purusan yang akan kita buat. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya, presisi dan bagus ya. Kemudian untuk tahap akhir, pastikan kita memberi siku ya, agar lebih kuat. Untuk cara penggunaannya seperti ini ya. Kita pegang di bagian pegangannya, kemudian kita paskan bagian bawahnya itu harus menempel dengan sisi papan yang akan kita gergaji ya. Kemudian ya tinggal kita gergaji menggunakan circle saw. Dan pastikan juga circle saw kita sejajar atau pas dengan pembatas di rel yang sudah kita buat ya, agar hasilnya nanti bisa presisi. Kemudian kita test drive ya, kita uji coba ya. Ini ada purusan yang sudah saya buat, kemudian kita akan melihat hasilnya. Kita potong dulu menggunakan circle saw. Pastikan teman-teman hati-hati ya ketika menggunakan alat ini, karena putarannya sangat cepat, jadi harus berhati-hati ya. Oke, hasilnya bisa bagus ya, bisa presisi, bisa memudahkan kita dalam membuat urusan.